Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kembali hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa tetap semangat dan tetap sehat semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar yang pertama adalah struktur iklan, yang kedua kaidah kebahasaan teks iklan, yang ketiga adalah menulis iklan, yang keempat adalah menyunting iklan. Untuk yang pertama adalah terkait dengan struktur iklan. Nah, struktur iklan itu sendiri yang pertama ada pengenalan produk. Pengenalan produk contohnya misalnya di sini ada sebuah iklan Yakult ya, berarti produk yang dikenalkan adalah ini, Yakult. Kemudian kalimat persuasif. Nah, di dalam sebuah iklan tersebut ada kalimat persuasif, yaitu kalimat yang mengajak pembaca agar bisa tertarik terhadap apa yang disampaikan. Misalnya di sini cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, ini merupakan salah satu contoh kalimat persuasif. Jadi struktur iklan itu yang pertama adalah pengenalan produk, yang kedua adalah kalimat persuasif. Nah, selain itu struktur iklan itu juga sering menyajikan pula tentang slogan atau sebuah kata-kata atau gambar-gambar produk serta nama dan logo sebuah perusahaan. Contoh misalkan kata-kata atau slogan tersebut misalnya membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. Misal kalau gambar dan logo perusahaan atau nama produk, misalnya gambar itu tumpukan sebuah buku, misalnya kalau itu merupakan salah satu iklan tentang literasi atau iklan tentang ajakan membaca buku dan sebagainya. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, kaidah kebahasaan teks iklan itu sendiri yang pertama ada persuasif, yang kedua ada imperatif, yang ketiga ada prima puitis, yang keempat ada berkesan positif, dan yang terakhir ada ringkas. Nah, untuk kalimat persuasif sendiri itu artinya adalah kalimat yang berupa ajakan, dorongan, tujuan dalam melakukan sesuatu. Jadi agar si pembaca itu mau melakukan terhadap apa yang disampaikan dalam tulisan di sebuah iklan tersebut. Contoh misalnya di sini dalam sebuah iklan, yuk baca buku. Nah, ini merupakan salah satu contoh kalimat persuasif. Mari membaca. Nah, ini juga merupakan beberapa contoh kalimat persuasif di dalam sebuah teks iklan. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif di sini adalah kalimat larangan atau kalimat perintah. Contoh di dalam sebuah iklan, misalnya di sini stop buang sampah sembarangan. Nah, ini berarti kalimat larangan. Misalnya di sini ada iklan juga ciptakan hari-hari anti kuman. Nah, ini juga merupakan salah satu perintah ya, kalimat imperatif. Nah, jadi kalimat imperatif ini biasanya ditandai dengan tanda seru. Seru itu merupakan salah satu tanda kalimat imperatif, larangan atau perintah. Yang ketiga adalah prima puitis. Nah, artinya di sini bahwa kata-kata yang memiliki persamaan bunyi. Mungkin sering kita melihat atau membaca sebuah iklan yang mana kata-kata atau kalimatnya itu disusun dengan bagus gitu ya. Jadi bisa menarik perhatian khalayak umum. Nah, itu menyesuaikan dengan persamaan bunyi dalam kata yang disampaikan tersebut atau dalam kalimat yang disampaikan tersebut. Misalnya, di mana ada ketupat, di situ orang merapat. Nah, ini merupakan salah satu contoh iklan yang prima puitis ya. Di situ mengiklankan apa ini? Sprite-nya. Dari tadi kita menyebut merek terus ya, tidak apa-apa karena kita membahas tentang sebuah iklan gitu. Yang keempat adalah ringkas. Ringkas artinya di sini berarti singkat, jelas, tidak ada kata-kata yang bermakna ganda. Kemudian yang kelima berkesan positif, artinya memiliki pesan positif dan tidak menyinggung pihak lain atau produk lain. Nah, jadi iklan yang baik itu adalah iklan yang tidak memihak atau tidak menyinggung ya pihak lain. Nah, di sini beberapa contoh terkait dengan singkatan yang sering muncul atau yang sering digunakan dalam sebuah iklan baris beserta artinya atau kepanjangannya. Biasanya dalam iklan baris itu kan banyak ya kata-kata yang berupa singkatan karena memang iklan baris itu dibatasi dari jumlah katanya. Jadi lebih singkat,
lebih singkat dan ringkas. Jadi ketika kita sudah tahu singkatan dari kata yang dituliskan, itu akan memudahkan kita mengetahui tujuan dan maksud iklan yang disampaikan. Contoh di sini misalnya kata hub, nah artinya hubungi. Misalnya kata MG minggu, nah misalkan kata TNG tenaga dan sebagainya. Dan singkatan-singkatan ini biasanya diambil dari memang lazimnya kata tersebut disingkat seperti itu gitu. Itu ya beberapa contoh singkatan yang sering digunakan dalam sebuah iklan baris. Nah, selanjutnya adalah fakta dan opini dalam sebuah iklan. Nah, fakta di dalam sebuah iklan biasanya kita juga sering menemukan sebuah fakta ataupun opini. Fakta itu apa? Berarti hal yang memang benar-benar terjadi atau ada. Misalkan kalau dalam sebuah iklan itu fakta itu misalnya alamat rumah, kemudian nomor telepon, nama perusahaan, itu merupakan beberapa contoh fakta dalam sebuah iklan karena memang itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Misalkan terus kata diskon 50%. Nah, ketika itu sudah ada jumlahnya atau angkanya, berarti itu merupakan sebuah fakta. Sedangkan opini itu apa? Pendapat seorang yang belum bisa dibuktikan. Misalnya banyak diskon nih di toko sepatu. Nah, itu masih berupa pendapat. Tapi kalau diskon 50% di toko sepatu apa misalnya, itu sebuah fakta. Tapi kalau belum disebutkan jumlahnya, itu pendapat. Nah, contoh di sini misalnya ada sebuah iklan kolom. Nah, di sini adalah iklan jual mobil ya. Nah, Toyota termurah. Nah, Toyota atau Toyota nih? Toyota termurah ini merupakan sebuah pendapat. New Avanza ready stock. Nah, ini juga sebuah pendapat. Free hadiah tanpa undian. Nah, mudah bisa dibantu kami. Ini juga merupakan sebuah pendapat karena ini hanya sebuah pendapat diri seorang untuk menarik perhatian yang membaca iklan tersebut agar tertarik terhadap apa yang dipromosikan. Nah, faktanya mana? Ini faktanya. Info hubungi Mang Aman nomor ini, nomor telepon. Nah, fakta misalkan di sini juga ada di Jalan Pusponjolo misalkan. Nah, itu juga merupakan sebuah fakta. Jadi pendapat, fakta. Bisa membedakan ya antara pendapat dan fakta dalam sebuah iklan. Nah, selanjutnya adalah menulis iklan. Nah, dalam menulis iklan, hal yang pertama kita lakukan adalah mulailah menulis iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak dan fokus terhadap masalah yang akan dituliskan gitu kan. Jadi cari pernyataan yang menarik yang itu bisa membuat khalayak itu tertarik terhadap apa yang dituliskan. Kemudian menawarkan solusi. Ada solusi dalam iklan tersebut. Kemudian menunjukkan bukti terhadap apa yang dituliskan atau apa yang diiklankan. Nah, penyuntingan. Nah, penyuntingan artinya apa? Penyuntingan itu adalah memperbaiki teks iklan. Ini penyuntingan iklan ya. Memperbaiki teks iklan baik dari segi strukturnya, unsur maupun bahasanya. Nah, tujuannya apa ketika kita menyunting iklan? Agar kita mendapatkan hasil karya iklan itu yang baik gitu kan. Jadi menyunting itu menyempurnakan teks iklan itu apakah sesuai dengan strukturnya, unsurnya atau bahasanya. Nah, untuk memudahkan biasanya kita bisa menggunakan kalimat pertanyaan ini. Apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Apakah informasi itu yang disampaikannya itu mudah dipahami? Apakah kata-katanya itu ringkas ataukah persuasif? Nah, ilustrasinya apakah menarik? Nah, apakah iklan itu sudah sesuai dengan produk yang dijual? Pertanyaan-pertanyaan ini akan memudahkan kalian ketika kalian akan menyunting iklan atau memperbaiki teks iklan baik dari segi struktur, unsur maupun bahasanya. Nah, itu saja untuk belajar hari ini. Kita sudah belajar tentang struktur iklan, kaidah kebahasaan iklan, menulis iklan, dan menyunting iklan.
Semoga mudah dipahami oleh kalian semuanya dan kalian bisa mengerti terkait dengan materi iklan. Baik, kita akhiri dulu untuk belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.